Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, selamat datang. Untuk beberapa menit ke depan, saya akan mengajak Anda berbicara tentang fisika. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aziz Alvar R., seorang mahasiswa jurusan fisika. Nah, coba kita tengok telaga di sekitar. Di siang hari, airnya nampak jernih, sedangkan pepohonan di sekitarnya menghijau. Di musim kemarau, airnya mungkin saja surut, dan pepohonan merontokkan daun-daunnya. Sekarang, coba amati langit di malam hari. Di langit tak berawan, tampak rasi-rasi bintang. Dari situ, kita belajar tentang waktu dan penanggalan. Kapan baiknya membajak sawah dan kapan baiknya menebar jala. Bulan terbit dan tenggelam, dan jika beruntung, kita bisa saja menemukan sebuah komet. Beberapa adegan itu terus berlangsung dan berulang, bisa dalam hitungan hari, bulan, tahun, bahkan berabad-abad. Ada juga yang sekali tempo. Begitulah harmoni di sekitar kita. Alam diciptakan sebagai suatu harmoni yang tunduk pada pola-pola keteraturan. Mungkin terlihat acak, namun sejatinya gejala-gejala alamiah itu adalah acak yang teratur. Cita-cita ilmu fisika adalah menemukan kaidah atau pola yang sering disebut sebagai hukum alam. Jika kita bisa mengetahui bagaimana pola-pola keteraturan dalam setiap rinciannya, maka kita bisa memprediksi segala sesuatunya. Dan disitulah kekuatan dari ilmu fisika, memprediksi. Berkembang keyakinan bahwa pola-pola alamiah tersebut paling baik dimodelkan dalam bentuk pola-pola matematis berupa persamaan atau grafik. Jadi, ilmu fisika berusaha menemukan pola-pola keteraturan tersebut dan membingkainya dengan suatu rumusan matematis. Yang diusahakan adalah mendapat gambaran matematis yang maksimal, yaitu persamaan matematis yang paling tepat dan jangkauan yang paling luas dalam menjelaskan keteraturan alam. Nah, ketika seorang pengrajin membuat sebuah miniatur tugu contohnya, pengrajin itu sungguhnya sedang memindahkan konsep tentang tugu yang asli pada miniatur tersebut. Tentu tidak semua konsep tentang tugu yang asli dipindahkan secara utuh ke miniatur itu. Hal itu sama seperti seorang fisikawan yang sedang menyusun persamaan atau grafik untuk menjelaskan gejala alam. Sesungguhnya dia sedang memindahkan konsep gejala alam yang asli ke dalam dunia matematika. Sayangnya, tidak semua konsep gejala alam itu dapat digambarkan secara utuh pada model persamaan dan grafik yang dibuat. Penyusunan model ini tentu tidaklah sembarangan dan harus berdasarkan hasil-hasil eksperimen yang telah ada. Model-model yang diusulkan oleh fisikawan ini harus dapat menjelaskan eksperimen yang telah dilakukan dan dituntut juga untuk mampu memprediksi eksperimen yang akan dilakukan. Model-model persamaan tersebut yang kemudian kita sebut dengan suatu teori. Jika semakin banyak hasil eksperimen yang dapat dijelaskan dan diprediksi oleh suatu teori, maka teori itu semakin diterima. Sebaliknya, jika teori itu tidak dapat memprediksi dengan benar suatu eksperimen yang akan dilakukan, maka teori tersebut ditolak. Oleh karena itu, eksperimen merupakan hakim dalam fisika. Teori yang ditolak tidak harus ditinggalkan sepenuhnya, karena masih tetap mempunyai domain kebenaran tersendiri. Contohnya teori mekanika Newton tidak dapat menjelaskan fenomena yang terjadi pada benda yang berukuran mikroskopis, sangat kecil dan berkelajuan sangat tinggi. Tetapi bukan berarti kita meninggalkan teori mekanika Newton seutuhnya. Mekanika Newton tetaplah benar dalam domainnya, yaitu untuk benda-benda yang berukuran makroskopis dan yang berkelajuan rendah. Lalu apa manfaatnya jika kita sudah mendapatkan model yang sesuai tentang suatu gejala alam? Seperti yang sudah dijelaskan tadi, kekuatan ilmu fisika adalah memprediksi. Jika kita sudah tahu bagaimana perilaku alam, maka kita bisa merekayasanya. Dan disinilah teknologi muncul. Teknologi adalah rekayasa atau manipulasi terhadap perilaku alam sehingga bisa bermanfaat bagi manusia. Contohnya, dengan menggunakan mekanika Newton, kita dapat merekayasa gerak serangkaian benda tegar sebagai dasar untuk membuat robot ular. Atau dengan mekanika kuantum, kita dapat merekayasa sedemikian rupa atom-atom karbon untuk menjadi tabung karbon nano. Nah, yang ingin ditekankan di sini yaitu
Fisika adalah upaya menemukan pola-pola keteraturan dalam alam semesta. Fisika tidak turun dari langit dan bersifat beku. Fisika bersifat dinamis, model-model gejala alam berubah setiap saat, dan sampai saat ini, para fisikawan masih mencari dengan semangat model-model gejala alam tersebut. Kapan pencarian ini berakhir? Jawabannya, pencarian ini tidak akan berakhir selama manusia masih ada. Nah, apakah sekarang kamu jadi lebih tertarik untuk belajar ilmu fisika? Cukup sekian, semoga kita dapat bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.